yang saya mulai nulis setelah saya ikut kelas teh. Sebelum ikut kelas saya ini. Jadi saya setelah ikut kelas baru saya menulis yang di 3 buku itu, buku goals, buku asumsi dan buku syukur. Saya baru menerapkan itu setelah ikut kelas. Mungkin karena ilmunya lengkap kan yang di TT sampaikan itu, akhirnya ya udah saya tergerak untuk menuliskan. Nah, pada saat setelah ikut kelas itu kan saya TT ajarkan Quantum Gym 25, saya tulis 50 dan saya dapatnya 100. Masya Allah, sayangku. Saya dapatnya 100 juta teh. Padahal kan sebenarnya saya tuh lebih menginginkan itu sih teh, di samping manifest tentang uang, saya tuh sebenarnya lebih menginginkan hubungan saya dengan siapapun dalam pekerjaan itu lebih bagus lah, dan itu saya dapatkan semua. Jadi pekerjaan saya lebih lancar semua, rezeki juga nggak berhenti dan saya merasa setelah saya ikut kelas itu saya baru menemukan rasanya merdeka secara batin itu teh. Masya Allah, Masya Allah. Takutan, ada kesedihan yang mungkin saya nggak tahu ya teh kalau itu dia tersimpan, dan ternyata itu berefek ke badan saya setelah saya mengikuti kelas. Alhamdulillah saya merasakan benar-benar yang merasakan bahagia karena akhirnya saya menemukan diri saya yang sejati, bahwa saya bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan. Saya adalah yang tanpa batas. Itu sih teh yang bisa saya ceritakan. Aduh, Masya Allah, sayangku, terima kasih banyak. Wow, Mas Hendra, silakan Mas. Oke. Bisa sekali Bu Salma, selamat ya. Tentu dari kisah-kisah seperti ini tuh akan jadi momen pembelajaran buat kita semuanya. Oh, ternyata kalau kita sungguh-sungguh mau berubah itu ternyata bisa ya gitu. Teteh, ada pesan apa buat teman-teman mungkin dari ceritanya Bu Salma ini, apa yang bisa kita ambil? Ini kan true story gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hendra. True story ini akan selalu menjadi guru buat kita gitu. Mas Hendra dan aku saat ini bener-bener mendapat insight yang besar sekali ya Mas dari teman-teman yang bercerita hari ini gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Hendra bilang, bahwa tanpa kelas pun sebetulnya manifestasi itu akan sangat mungkin bisa terjadi sama teman-teman, asalkan dipraktekin gitu. Kalau aku lihat dari kisahnya Ibu Salma, dia memang bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh ingin menolong diri dia gitu, bersungguh-sungguh ingin mengenal, tahu lebih dalam tentang dirinya, tentang kesadaran ini. Jadi kalau tadi kan diceritakan dari sebelum kelas itu masalah urusan pekerjaan itu nggak seperti setelah ikut kelas ya, nggak terlalu banyak achievement terhadap penarikan atau pajak yang dikembalikan atau dibayar gitu. Lalu ada manifest juga dari Quantum Jam, dari 25 juta jadi 50 malah jadi 100 gitu. Terus yang lebih luar biasa itu di sisi kesehatan. Di dalam kisah Ibu Salma, kita sama-sama bisa belajar bahwa ketika Ibu Salma sakit punggung, dia sudah terapi berkali-kali, dia udah beli alat, tapi ternyata jodoh kesembuhan itu nggak datang dari situ. Karena kuncinya Mas Hendra, kuncinya ya, rahasianya, kuncinya ini bisa dicatat sama teman-teman. Ketika tubuhmu sakit, mau dalam bentuk sakit punggung, mau dalam bentuk sakit apapun, sebetulnya tubuhmu sedang berkomunikasi sama kamu. Sebetulnya ketika kamu sakit, jauh sebelum kamu sakit, ada cerita di balik sakitmu. Ada lapisan endapan emosi yang kamu tolak, yang nggak kamu terima, yang nggak kamu mau izinkan dia mengalir dalam kehidupanmu. Kamu nggak terima gitu, kamu berantem sama realita. Kamu nggak sadari itu, dia terekam, tersimpan di sistem syaraf di tubuhmu. Jadi semua lapisan endapan emosi itu dia terekam, tersimpan. Sejak kapan? Sejak di dalam kandungan ibu.
sejak di dalam kandungan itu baby sudah bisa mulai merekam cerita-cerita apa yang terjadi di luar tubuh ibunya dan di kisah masa kecilnya gitu. Nah, dari kisah Ibu Salma kita bisa mempelajari ketika dia sakit punggung, dia udah terapi dan lain-lain gak sembuh, lalu udah beli alat itu juga belum menyembuhkan dia. Tapi ketika dia mulai duduk hening menyadari, oh iya ya, ada sebuah realita peristiwa, ada emosi yang belum aku terima dan belum aku lepaskan. Lalu dia mengizinkan dirinya untuk duduk bersama emosi itu, lalu mengizinkan untuk mengikhlaskan, lalu mengizinkan untuk melepaskan yang tersimpan itu, dilepasin pelan-pelan. Dan ternyata lepas gitu, lepas dalam arti kata terurai. Karena semua emosi-emosi ini, Mas Hendra, emosi-emosi ini tuh cuma butuh disadari dan diakui bahwa dia ada, begitu doang, Mas. Iya tuh ya. Cuma butuh segitu aja sebenarnya, butuh sedikit ruang waktu kita aja untuk menyadari bahwa oh, aku pernah sedih ya. Oh, aku pernah marah ya. Oh, aku pernah kecewa ya. Ya nggak apa-apa. Karena di ruang kesadaran kehidupan ini spektrum rasa, ada bahagia, sedih, ada kecewa, ada cemas, ada semua spektrum rasa yang harus kita izinkan, kita sadari dan kita terima gitu. Nggak masalah. Apapun yang terjadi, izinkan, sambut, dan terima. Itu yang terjadi sama Bu Salma. Jadi ketika kita terbuka, Mas, ketika kesadaran udah muncul ya, lalu kita terbuka menerima realitas sedih, kita ikhlaskan, biarkan mengalir, otomatis sumbatan endapan trauma-trauma masa kecil mengalir, Mas. Ketika sumbatannya mengalir dari punggung belakang yang selama ini sakit dari Bu Salma, otomatis dia sehat gitu, dia sembuh.